lihat di short saya pun membantu Konsulat Jenderal Indonesia untuk datang ke tempat kerja saya. Dia pengen melihat. Saya sudah bantu juga pemerintah Indonesia datang ke tempat kerja saya. Saya pikir dia bisa melakukan hubungan komunikasi. Paling tidak, saya juga bangga bisa mengenalkan pemerintah Indonesia ke perusahaan tempat saya bekerja. Saya butuh pemerintah. Yang menjadi masalah, apakah mau pemerintah membantu teman-teman semua, gitu kan? Dia cuma 5 juta. Nah, di sini yang sulit. Dan saya yakin semuanya akan bisa datang ke negara ini. Cuman satu, saya butuh bantuan kalian. Saya tahu caranya. Butuh pemerintah di belakang saya. Jadi seperti itu, tidak ada agensi. Itu jadi motivasi saya. Kenapa? Dulu teman saya yang memperankan saya itu, dia agent. Saya bayar, lumayan bayarnya. Semua tahulah yang datang ke Kanada, yang pakai agent, bayarnya berapa? Mahal kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dudi dari Kanada. Di sini, seperti belum video yang saya bikin di short, saya ingin menjabarkan bahwa ke Kanada itu murah meriah, hanya 5 juta saya bisa bawa anak. Saya akan ceritakan semuanya di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, oke? Ditunggu. Ya, saya mau cerita sedikit. Saya mau di sini ada buktiannya. Ternyata mungkin kalian semua sudah banyak melihat YouTuber, vlogger, orang-orang Indonesia yang ada di Kanada, ya kan? Mereka memberikan banyak banget informasi untuk dapat kerja di Kanada, ya kan? Hanya saja kalau saya lihat bagus pengumuman atau informasi yang diberikan oleh teman-teman yang Indonesia yang ada di sini untuk mendapatkan kerja di Kanada. Tapi saya mendapatkan yang murah, meriah, ya kan? Saya berangkatin anak saya dengan 5 juta rupiah aja tuh. Kebetulan anak saya mendapatkan sponsor dari tempat saya bekerja di bidang agrikultur, yaitu temporary foreign worker, dikontrak 2 tahun. Seperti apa nih? Saya mau sedikit cerita aja prosesnya seperti apa, kok kenapa bisa murah, ya kan? Ini nggak ada agensi, no agency, ya nggak? Saya ngurus sendiri, tanpa lawyer, tanpa apa, dibantu oleh HR, human resource dari perusahaan. Makanya tidak terlalu mahal, dan ini ada step-stepnya juga untuk berangkat itu. Memang tidak mudah untuk mendapatkan kontrak kerja sebagai foreign worker. Kalau dilihat memang sulit. Sulitnya di mana? Sulitnya untuk mendapatkan kepercayaan dari perusahaan, gitu kan? Gitu. Sebenarnya sudah dapat, gampang-gampang aja saya sudah dapat, ya kan? Nah, yang sulit menjaga, ya kan? Prosesnya itu untuk singkatnya, untuk proses mendapatkan foreign worker nomor 1. Biasanya nomor 1 itu yang akan ditanya sama pemerintah, di mana jika kita mendapatkan LMIA dari perusahaan, ditanya nanti mau tinggal di mana si pekerja ini begitu datang ke Kanada. Biasanya perusahaan mempunyai bunk house. Bunk house itu rumah para pekerja kontrak. Nah, di situ satu rumah itu ada yang isi 3 kamar, ada yang 4 kamar, satu kamar itu bisa 2 orang, satu kamar bisa 2 orang, tergantung. Nah, di dalam itu berarti sama teman-teman dari negara lain, ya kan? Bisa dari mayoritas untuk di agrikultur orang-orang Meksiko, ada Honduras, ada Filipina, ya kan? Ada Jamaika, gitu. Ada juga dari Filipina, terus dari beberapa Amerika Latin lah, gitu. Nah, sekarang kita orang Indonesia juga bisa dong di bank bercocok tanam. Ini non skill dalam arti tidak masalah untuk background pendidikan kalian semua. Walaupun kalian lulusan SD, lulusan SMP, bisa bekerja. Umur no limit, dari 19 sampai dengan 50 masih bisa, 55 masih oke kalau kalian kuat, ya kan?
Hanya saja yang penting fisik harus sehat melalui proses medical check-nya gitu. Singkat cerita, sekarang nomor satu tempat tinggal. Tempat tinggalnya kayak saya bawa anak saya ke sini, otomatis anak saya tinggal sama saya kan, gitu. Jadi anak saya tinggal sama saya, prosesnya itu disurvei dulu, gitu, rumah saya sama pemerintah, dilihat, ya kan. Nah, pemerintah datang ngecek rumah saya, di mana tidurnya anak saya, mana tempat tidurnya, mana ruangannya, dapur, kamar mandi, apakah dapurnya menggunakan penghisap masakan, terus ada juga pemadam kebakarannya, alarmnya gitu. Nah, itu memakan waktu proses sekitar 2 minggu. Ya kan, alhamdulillah saya lulus. Nah, dengan lulus rumah itu, tempat tinggal buat pekerjanya otomatis disetujui oleh perusahaan. Karena perusahaan jika tidak mendapatkan di mana pekerjanya akan tinggal, kalau nggak dapat berarti kita nggak bisa, mau tidak mau tinggal di bang house tempat perusahaan, ya kan. Tapi juga biasanya sih sudah penuh gitu. Nah, akhirnya setelah saya dapat, barulah habis itu keluar namanya job offer. Nah, nih job offer, kontrak kerja seperti ini ya, selama 2 tahun itu. Setelah mendapatkan job offer ini, kontrak kerja, terjadilah mulai proses gitu. Kontrak kerja selesai, kita harus mencari LMIA, ya kan. Nah, ini LMIA nih teman-teman, ya kan. Itu dapat LMIA. Setelah mendapatkan LMIA, diproseslah, ya kan, dimintalah untuk data si calon pekerjaannya nih, anak saya. Apa yang diminta? Dokumen ditranslate bahasa Inggris, dari mulai KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, kamu punya ijazah, SD, SMP, SMA, kalau kuliah juga. Dari situ paspor yang diminta. Jadi paspor sudah ada, dilihat kontrak 2 tahun paling tidak, berarti paspornya harus masa berlakunya lebih dari 2 tahun. Kalau memang masa berlakunya tinggal 1 tahun, kalau kita punya job offer, kita bisa datang ke imigrasi bahwa job offer ini bilang mau perpanjang, pasti diperpanjang. Karena anak saya juga saat itu udah mau tinggal 1 tahun gitu, ya kan. Habis itu keluar, langsung paspornya kita kasih ke government, itu memakan proses 6 bulan. Di situ nanti ditanya tuh, dari mulai tadi dokumen yang kita translate itu, ya kan, kita serahkan ke government gitu. Nah, itu nanti akan ditanya nama ibunya, ya kan, segala macam, nama keluarga, kakak atau adik gitu. Kan waktu 6 bulan singkat. Habis itu setelah proses job offer dapat, LMA dapat, diproses selama 6 bulan. Habis itu kita disuruh medical check. Medical check itu nanti kita dikirimin link khusus. Kanada itu rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh negara Kanada. Kalau nggak salah cuman ada 2 tempat deh. Satu di Jakarta, bukan di Jakarta, di Jakarta di daerah Bintaro, yang satu lagi di Bali. Nah, itu biaya untuk medical check sendiri kurang lebih 1.767.000 rupiah. Nah, ini medical check-nya nih anak saya nih waktu itu ya. Medical check saat itu di bulan Februari dia gitu. 2023 medical check, ya kan. Waktu itu proses untuk rumah saat itu di Agustus apa di September saya lupa. Saya medical check bagus, hasilnya nanti ini medical check yang ngirim dari pihak rumah sakit, dia akan ngirim langsung ke negara Kanada kalau nggak salah ya. Nah, habis medical check, kalian juga harus jangan lupa membuat surat kelakuan baik gitu, bahwa kalian tidak ada kriminal, ya kan. Habis medical check itu kalian nanti melakukan biometrik. Biometrik itu sekaligus sama visa gitu loh, pengambilan visanya tuh. Oke, dan visa biayanya juga nggak mahal, $176 buat visanya.
gitu, ya kan? Terakhir berarti simple kok, sama terakhir itu tinggal kalau udah oke semua dibeliin tiket pesawat. Tiket pesawat dibeliin, ya. Gitu. Jadi Anda keluar biaya dari bikin paspor berapa? 350 untuk yang biasa kan. Kalau untuk yang biometriknya yang ya e-pasportnya itu nggak salah 650. Ya enggak? Tambah medical check 1,8. Ya kan? 350 tambah 1,8 ditambah untuk visa kurang lebih hampir 2 juta. 2 juta 18 38 tambah 300 berarti di bawah 5 juta. Ya taruh deh sekalian kalian juga buat apa, mentranslate semua dokumen yang tadi seperti saya bilang, ya nggak. Jadi total itu di bawah maksimal 5 kan semuanya kan, termasuk SKCK ya. Kalau nggak salah SKCK itu kalau untuk kerja di luar negeri kita tidak bisa di Polres, itu harus ke Polda untuk bekerja di luar negeri gitu. Karena kalau untuk SKCK di Polres tidak berlaku untuk bekerja di luar negeri gitu. Itu yang paling simple, ya kan? Dan semua dari akomodasi dibiayai oleh perusahaan. Semua di kontrak, di job offernya itu ada, di kontrak di LMI-nya itu ada semua, di sini itu ada semua. Kalian dibiayai untuk bekerja di negara ini. Kalian hanya mengeluarkan uang buat paspor, SKCK, medical check, visa. Selebihnya translate semua dokumen Anda, apa yang Anda punya, gitu, ya nggak? Simple, itu aja udah. Selebihnya dibiayain sama perusahaan. Nah, itu aja singkat cerita. Nah, prosesnya cuma 6 bulan. Bos saya memproses di bulan 8 atau 9 lah. Dia datang ke negara ini saat kebetulan harusnya dia datang di bulan Februari atau Maret, tapi anak saya mintanya di bulan Mei, mundur. Dianya minta di bulan Mei. Nah, dia mendarat di sini tanggal 18 Mei 2023 gitu. Alhamdulillah dia mendarat sebagai foreign worker ya. Nanti foreign worker dia mendapatkan visa kontrak gitu, visa working permit kontrak selama 2 tahun. Setelah sampai sini nanti dibikinin kita mendapatkan kartu. Kalau di Indo BPJS ya, di sini ada health card ya. Ini health card gitu, ya kan? Nah, jadi selama 2 tahun gratis untuk ke dokter. Gitu. Termasuk juga mendapatkan asuransi juga. Biasanya kalau kita sakit kan harus nebus obat, ya kan? Ada juga tuh mendapatkan juga asuransi anak saya. Habis itu mendapatkan ini adalah dari Kanada, negara Kanada. Kita ini apa? Kita ini nomor pajak kita, Social Insurance Number, ya. Ini Social Insurance Number. Ini buat apa? Untuk bayar pajak. Gajinya waktu datang ke sini sekitar 15.50, sekarang udah naik menjadi 16.55. Jadi baru 8 bulan udah naik $1 tuh dia dengan saya. Jadi seperti itu, tidak ada agensi. Dapatnya apa? Trust. Ya kan, saya bisa bukakan anak saya, gitu, ya kan. Nah, berarti apa? Orang Indonesia dipercaya, gitu. Saya pun dulu berangkat ke sini sebagai foreign worker. Saya berjuang di sini di 2017 pertengahan. Saya punya status, keluar status saya PR. Sebenarnya ya, saya sudah PR, saya bisa sponsorin anak. 2018 saya mau sponsorin anak saya. Saya berpikir 2 kali. Kalau saya sponsorin anak, datang ke negara ini, tiket beli sendiri, belum lagi urus dokumennya, sponsorin dia, sampai sini anak saya ngapain, sayanya bekerja, kan repot, enggak? Nah, jadi saya mencari cara tuh, mana caranya. Akhirnya saya mau tidak mau saya cancel anak saya, sudah melakukan medical anak saya dulu. Akhirnya saya cancel, wah biayanya murah, gimana caranya anak saya berangkat seperti saya itu jadi motivasi saya. Kenapa? Dulu teman saya yang memberangkatkan saya itu dia agent, saya bayar, lumayan bayarnya. Semua tahulah yang datang ke Kanada yang pakai agent bayarnya berapa, mahal kan? Gitu. Saya juga mahal. Nah itu saya kejar, saya coba ikutin teman saya. Sampai 3 perusahaan saya mencari. Dari tahun 2017 saya keluar tuh kerja di kebun, di perkebunan, ya kan? Dapat PR saya keluar, saya mencari
perusahaan yang bisa sponsorin anak saya. Selama 3 tahun, 2018, 2019, 2020, 2021, akhirnya saya mendapatkan perusahaan. Saya dedikasikan diri saya di perusahaan ini. Di tahun 2002 pertengahan, saya mendapatkan trust dari mereka. Saya bermacam-macam job title udah saya cobain. Saya coba semua, baik itu supir truk, forklift, jabatan saya. Dari situ saya menaik supervisor, ya kan, supervisor di warehouse, sekelas warehouse associate jabatan saya yang terakhir. Dari situ saya pindah lagi ke perusahaan yang sekarang yang sponsor anak saya jabatan saya sekarang quality control gitu. Nah, ternyata bisa dapat saya mendapatkan trust dari perusahaan. Berbeda 360 derajat proses yang saya jalani di tahun 2012 dengan saat ini. Saya kaget, saya pelajari semua dan ternyata nggak nyampe 5 juta teman-teman. Anak saya sampai sini, gitu loh. Nah, begitu anak sampai sini, baru saya urus untuk dia, saya ganti statusnya, gitu kan. Nah, nanti saya cerita lagi untuk gimana proses status mendapatkan permanen resident. Yang paling penting sekarang, ternyata kita bisa mendobrak perusahaan di Kanada. Sekarang bapak sama anak bisa kerja bareng, ya kan? Gitu. Anak saya lulusan SMA. Ya kan, di sini non skill, ini hanya batu loncatan. Tergantung kalian bisa kok. Saya hanya lulusan SMA, ya kan, sama. Tapi dengan berjuang, alhamdulillah, dengan doa keluarga di Indonesia, jangan lupa, gitu kan, mental harus kuat, ya kan. Nah, itu yang menjadi motivasi dan saya berhasil. Dan saya yakin semuanya akan bisa datang ke negara ini. Cuman satu, saya butuh bantuan kalian. Saya tahu caranya. Butuh pemerintah di belakang saya untuk membawa banyak orang Indonesia bekerja di agrikultur, perkebunan, atau packaging, bagian packingnya, baik itu tomat, paprika, timun, ya kan? Nanti akan saya ceritain seperti apa butuh bantuan kalian. Kita butuh pemerintah. Silahkan, saya sedikit membuat video short. Bisa dilihat video short saya di situ bekerja dengan anak saya. Jadi saya mempunyai cara yang berbeda dengan para vlogger yang lain. Bisa datang ke negara ini cuma 5 juta job offer kita dapat. Habis itu biaya perusahaan yang nanggung semuanya, akomodasinya, sama rumah. Nah, rumah ini perusahaan mempunyai tempat tinggal untuk para pekerja kontrak di farm ini, greenhouse agrikultur. Nah, nanti kalian akan dipotong tuh setiap 2 minggu sekali. Gaji kalian saat ini 16.55 per jam. Untuk bekerja minimal dapat jam itu sekitar 80 jam per 2 minggu kalian gajian. Jadi minimum 40 jam per minggu, 2 jam itu per 2 minggu 80 jam. Jadi belibet ngomongnya. Gitu teman-teman. Gak usah khawatir. Ngopi dulu ya. Nanti saya akan ceritakan atau apa yang butuh kalian, informasi dari saya. Silahkan komen apa pertanyaannya, akan saya jawab. Saya butuh kalian gimana caranya orang Indonesia bisa datang. Cuman 5 juta, saya butuh pemerintah. Yang jadi masalah, apakah mau pemerintah membantu teman-teman semua, gitu kan? Biaya cuma 5 juta. Nah, di sini yang sulit, gitu. Karena seluruh tenaga kerja kontrak yang ada di negara ini, termasuk di tempat kerja saya, itu ada pemerintah di belakang mereka. G2G, government to government, dengan kontrak 2 tahun yang kita mempunyai perjanjian selama 2 tahun. Seperti apa kita bisa disiplin bersama, tinggal bersama, tidak ada gesekan-gesekan sama teman selama 2 tahun. Di satu tempat yang rumah yang sama, tempat tinggal bareng, tempat kerja bareng, ya kan, selama 2 tahun. Itu kan tidak mudah untuk beradaptasi satu sama lain. Kalian dari berbagai daerah, ya kan, ada yang mungkin di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, saya nggak tahu, Bali, Lombok, mungkin NTB, mungkin Papua, di mana saja. Yang jelas negara Kanada membutuhkan sekali
pekerja migran dan kita butuh pemerintah di belakang program ini. Saya siap membantu, asalkan pemerintah juga bisa membantu. Harus ada pemerintah. Buat siapa? Buat kalian semua, teman-teman. Gitu, nggak bisa sendirian. Bisa dibayangin, ya, kalian datang ke sini 50 orang umpamanya, atau 20 orang. Nah, 20 orang ini gimana caranya kalian bisa kompak selama 2 tahun di satu tempat pekerjaan, di satu tempat tinggal? Kan tidak gampang. Gesekan bisa terjadi. Gitu. Oke? Nah, untuk sementara itu yang bisa saya kasih informasi. Saya mungkin beda dari semua teman-teman Indonesia, vlog-vlog Indonesia ini, itu juga benar, itu bagus, tapi saya kasih ini yang real, saya yang melakukan, saya mendapatkan, anak saya bawa datang ke sini, ternyata ada. Jika kalian mau bantu saya, kenapa saya butuh bantuan? Karena di belakang ini harus ada pemerintah. Untuk setelah itu aja. Untuk nanti pertanyaan silahkan di komen. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, thank you.